siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Trisna Dewi Pertiwi selaku fasilitator dan tak lupa teman-teman dari kelompok 1 dan kelompok 2 CGP angkatan ketiga. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita semua masih diberi kesehatan sehingga dapat bertatap virtual dalam pagi ini. Baik, teman-teman semua, hari ini kita masuk di modul 3 tentang modul pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, kita sudah mendapatkan dua kelompok, ada kelompok 1 dan kelompok 2 untuk mempresentasikan studi kasus yang telah dipilih pada masing-masing kelompok. Nah, kemarin kita mendapatkan tugas untuk menganalisis studi kasus yang sudah disepakati dan bagaimana konsep pengambilan dan pengujian keputusan tersebut. Nah, pada sesi ini kita akan bagi dua sesi. Sesi pertama nanti kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasilnya dan kelompok 2 untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan dari kelompok 1. Untuk sesi kedua, begitu sebaliknya, kelompok 2 mempresentasikan dan kelompok 1 menanggapi. Baik, untuk yang sesi pertama, kita buka untuk kelompok 1, kami persilakan untuk memulai presentasinya. Kepada Ibu Rani, kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya izin share screen dulu ya. Bu Mahmudah izin juga untuk sekaligus menjadi timekeeper ya. Mungkin Waktu yang yang dibutuhkan mempresentasikan ya. Untuk berapa? satu kelompok cukup untuk 20 menit maksimal. Jadi 10 menit presentasi, 5 menit bertanya, 5 menit menjawab ya. Jadi cukup dibatasi 20 menit saja untuk satu kelompok. Terima kasih. Baik teman-teman, sekarang pukul 10.40, 10 menit ke depan silakan untuk mempresentasikan dan dilanjutkan untuk sesi tanya jawabnya. Silakan Bu Rani. Baik, terima kasih pada kesempatan pertama yang sudah diberikan kepada saya. Saya mewakili dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami kemarin. Kelompok 1 terdiri Pak Yohanes Hendri, Bu Siti Mahmudah, Bu Yuningsi, dan saya sendiri Rani Karamayanti. Studi kasusnya yaitu saat pembelajaran PTM pada waktu jam istirahat, Ibu Lolita tidak sengaja melihat ada seorang guru, itu Bu Santi, yang sedang berjualan makanan di dalam kelas. Ibu Lolita kemudian masuk ke dalam kantor untuk mengoreksi tugas murid. Pada saat mengoreksi tugas murid, Ibu Lolita mendengar beberapa guru sedang membicarakan jika ada murid yang jajan dengan salah satu guru di sekolah. Padahal dari pihak sekolah sudah memberikan peraturan selama pandemi murid dilarang membawa uang jajan dan harus membawa bekal dari rumah. Ibu Lolita hanya diam mendengar cerita dari beberapa guru tersebut. Karena Ibu Lolita mengetahui siapa yang berjualan di kelas dan kenapa ibu guru tersebut jualan di dalam kelas. Hari sebelum Ibu Santi berjualan sempat bercerita kepada Bu Lolita kalau Ibu Santi sedang kesulitan ekonomi untuk membiayai anak kuliah dan suaminya tidak bekerja. Menurut Ibu Santi, dengan berjualan di dalam kelas dapat membantu biaya kehidupan keluarganya. Nah, kasusnya di sini adalah bagaimana Bu Lolita, apakah beliau akan dilema etikanya akan melaporkan kepada pihak sekolah bahwa Bu Santi yang berjualan, ataukah dia akan tetap diam karena melihat kebutuhan dari Bu Santi.
Berdasarkan kasus tersebut, maka dari kelompok kami melakukan uji 9 konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, yaitu nilai yang bertentangan pertama adalah melanggar peraturan sekolah dengan berjualan di dalam kelas, dan yang nilai kedua adalah kebutuhan individu, yaitu untuk memenuhi perekonomiannya. Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang terlibat adalah pertama, kepala sekolah, teman sejawat, murid, dan wali murid. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta relevan dengan situasi ini. Yaitu yang pertama, kesulitan ekonomi, yang kedua, kantin tutup selama pandemi, dan yang ketiga, melanggar peraturan yang sudah disepakati. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu pengujian benar atau salah. Di sini ada kesulitan ekonomi. Salah. Pengujian benar salahnya, maaf, sebentar. Ini belum saya copy, astagfirullahaladzim. Pengujian benar salahnya yaitu ada uji legal. Kasus ini tidak termasuk dalam uji legal, jadi tidak ada. Nah, yang kedua, uji regulasi atau standar profesional, ada pelanggaran peraturan sekolah yaitu berjualan di sekolah. Uji intuisi ada karena tidak sejalan dengan peraturan yang sudah disepakati di sekolah. Yang keempat, uji publikasi tidak ada, dan uji panutan atau idola tidak ada. Nomor 5, pengujian paradigma benar lawan benar, yaitu rasa keadilan lawan kasihan, justice versus mercy. Nomor 6, melakukan prinsip resolusi berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Dan nomor 7, investigasi opsi trilema, membantu Bu Santi tetap berjualan dengan cara lain atau menyarankan berjualan di luar sekolah. Nomor 8, buat keputusan. Berdasarkan dari hasil diskusi kami, yaitu kami memutuskan untuk menyampaikan kepada kepala sekolah tindakan pelanggaran berjualan di sekolah karena faktor ekonomi untuk mendapatkan solusi agar dapat tetap berjualan dengan cara yang lain. Yang terakhir, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Keputusan yang diambil sudah tepat karena sebagai guru harus mempunyai rasa kepedulian terhadap lingkungan sekolah dan rekan sejawat. Demikian hasil presentasi berdasarkan hasil diskusi kami. Apabila ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Rani atas paparannya. Nah, demikian tadi dari kelompok 1. Silakan sekarang waktunya untuk kelompok 2 untuk memberi tanggapan ataupun memberi tambahan ataupun juga bisa tambahan. Dari Bu Hartini sudah melakukan raise hand, silakan disampaikan Bu Hartini, monggo. Iya, halo, apakah terdengar suara saya? Ya, terdengar bagus Bu Terdengar Hartini. Ibu. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan saya menanggapi dari kelompok 1. Alhamdulillah ya, bagus sekali untuk presentasi kelompok 1. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau itu termasuk ada di dalam uji regulasi, itu apakah termasuk dilema etika atau sudah termasuk bujukan apa namanya? Bujukan moral.
Iya, rujukan moral. Nah, kalau tidak salah ya, kalau misalnya sudah menyangkut peraturan, kalau misalnya menyangkut peraturan itu sudah termasuk kepada rujukan moral. Tapi mungkin ada pendapat yang lain ya. Kira-kira itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Hartini. Oke, baik. Ini silakan mau dijawab Bu Rani atau dibantu yang lainnya. Boleh dibantu yang lainnya Boleh dulu. ditampilkan yang bagian presentasinya tadi Bu Rani. Oke. Jadi untuk yang uji regulasi yang pertama itu tidak Bu ada. Rani, coba minta tolong dibagikan layarnya lagi biar bisa dibaca lagi untuk menanggapi dari Bu Hartini. Ya. Ini. Oke, nah ini ya. Dari Bu Yuningsih atau saya, silakan Bu Yuningsih terlebih dahulu. Tadi Bu Hartini, maaf ya saya di jalan ini jadi sebentar. Kalau saya tadi tidak salah dengar, Bu Hartini menanyakan yang tentang uji regulasi ya Bu Hartini ya? Iya Bu, Iya. maksud saya seperti ini kan masuk dia jualan di dalam kelas. Nah itu Iya. termasuk ada Dilema uji etika regulasinya atau- itu melanggar peraturan sekolah ya. Iya. Iya. Oh iya. Ini Bu, kami itu kan kemarin diskusi kalau melihat kasus ini masuk di dilema etika. Di satu sisi kita mau melaporkan karena Bu Santi itu berjualan melanggar peraturan yang sudah disepakati di sekolah. Tapi di satu sisi lagi guru tersebut itu kan memang sedang kesulitan ekonomi dan beliau itu guru senior yang ada banyaklah sudah jasa-jasanya juga di sekolah. Jadi antara mau menyampaikan atau diam saja itu yang menjadi dilema etika menurut kami. Seperti itu Bu Hartini. Baik, terima kasih Bu Yuningsih. Mungkin saya menambahi yang di sini pengujian benar atau salah yang pertama uji legal. Nah, di uji legal itulah atau apabila melanggar peraturan secara hukum, nah itu kalau menurut kami baru yang antara bujukan moral, misalkan melanggar tentang pengadaan keuangan, istilahnya kalau memanipulasi keuangan. Nah, itu kan sudah ke ranah hukum. Jadi ketika masih uji regulasi, karena sepertinya berjualan itu sebenarnya kan secara dasarnya tidak melanggar hukum. Jadi kami kategorikan masuk di bukan bujukan moral. Nah, tapi kalau ranahnya uji legalnya di situ sudah menunjukkan ke ranah hukum, nah itu yang masuk di bujukan moral. Menurut kami seperti itu kemarin. Mungkin ada tambahan dari Bu Tresna langsung, silakan. Atau dari teman lain. Pak Hendri. Ya. Mohon tadi Bu Rani, apakah paradigma pengambilan keputusannya tadi sudah disampaikan ya? Di mana yang dipilih oleh kelompok Bu Rani dan teman-teman itu rasa keadilan versus kasihan yang diambil ya? Iya Bu. Ya. Kemudian prinsipnya Bu, prinsip pengambilan keputusannya tadi apa? Mohon maaf karena saya tadi silau ini tidak terlihat. Berpikir berbasis rasa peduli Bu. Rasa peduli berarti care based thinking ya? Iya, care based thinking. Ya. Baik. Ya kalau secara spesifik pertanyaan Bu Hartini tadi sebetulnya terkait dengan apa bedanya uji legal dengan uji regulasi itu, kan begitu ya? Karena kalau Bu Hartini tadi berasumsi ketika ada suatu peraturan yang dilanggar itu sudah masuk atau dikategorikan kepada bujukan moral. Nah, saya kira tadi kita harus menyamakan persepsi dulu. Terkait dengan uji legal itu biasanya ada hukum dalam arti hukum positif ya. Tapi kalau uji regulasi itu terkait dengan aturan yang disepakati, artinya bukan pelanggaran terhadap hukum positif, tetapi lebih pada norma yang berlaku secara lokal. Ya, apakah itu peraturan itu dibuat oleh sekolah ataupun dibuat oleh kesepakatan umum sama gitu ya.
Nah, berarti dalam hal ini kasusnya Ibu Lita dan siapa tadi? Ibu Yang Santi. kemudian berjualannya ya, yang berjual. Berarti pelanggarannya itu bukan terhadap hukum positif ya, tetapi lebih kepada antara norma yang berlaku di sekolah gitu. Nah, berarti itu maksudnya adalah uji regulasi. Jadi ketika lolos dengan uji legal, maka itu tidak terkategorikan bujukan moral ya, karena tidak ada pelanggaran hukum di situ. Tetapi kalau diuji regulasi memang ada aturan-aturan yang tidak diindahkan atau ini ada pengecualian ya buku tersebut secara peraturan itu tidak memenuhi peraturan di sekolah. Namun dalam hal ini kenapa kategorinya justru oleh kelompok satu tadi adalah dilema etika, karena ini si pengambil keputusan dalam posisi tadi ya, posisinya adalah apakah ini masuk akan dikategorikan kepada pengecualian, karena ada pertimbangan-pertimbangan tadi beliau sangat mendesak ya kebutuhan ekonominya untuk masalah kuliah anak, dan satu lagi untuk apa tadi yaitu, jadi artinya uji legalnya lolos gitu. Ketika uji legal lolos maka itu kategorinya adalah dilema etika, bukan lagi bujukan moral. Seperti itu mungkin tambahan dari saya. Nah ini Bu, silakan begitu dulu Bu Mufidah, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bu Harfi. Bu Pipit ini Rai. Silakan Bu Pipit untuk menanggapi. Mbak. Terima kasih Bu. Ibu itu kayaknya yang Galaxy Spensik kayaknya bunyi musiknya Bu. Bukan Bu, di kantor. Sebentar. Saya ke kantor sebentar ya Bu ya. Ditutup Izin mic-nya, sebentar. ditutup dulu Yang Bu, mic. di mute. Iya. Ya, silakan Bu Terima Pipit. kasih. Iya, sebenarnya gambar saya ini ada, tapi kayaknya ada gangguan di laptop saya, hingga muka saya nggak kelihatan. Mohon maaf. Tadi saya melihat ada investigasi opsi trilema yang disampaikan, terus ada korelasinya sama buat keputusan. Tadi di presentasi buat keputusannya itu melaporkan ke kepala sekolah kayak gitu. Jadi keputusannya melaporkan ke kepala sekolah agar dapat solusi cara berjualan dengan cara yang lain, kalau nggak salah tadi ya Bu ya. Halo Bu. Iya Bu. Tadi terus prinsip yang paradigma yang dipakai kan rasa keadilan lawan rasa kasihan. Jadi kalau menurut di kelompok kami itu memang benar untuk kalau berbasisnya paradigmanya itu ya Bu ya, rasa kasihan memang benar untuk memegang peraturan, tapi terkadang membuat pengecualian juga merupakan tindakan yang benar kayak gitu. Di opsi trilema itu sama dengan buat keputusan. Jadi yang disampaikan itu sama gitu. Opsi trilemanya ini membantu Ibu Santi tetap berjualan dengan cara yang lain di luar sekolah. Terus keputusannya menyampaikan kepada kepala sekolah tindakan pelanggaran berjualan di sekolah karena faktor ekonomi untuk mendapatkan solusi agar dapat tetap berjualan dengan cara lain. Nah, kalau yang diambil tadi rasa keadilan lawan rasa kasihan, kayaknya kalau langsung dianggap melanggar peraturan berarti rasa kasihannya agak kurang dapat kayak gitu Bu menurut saya. Terus solusi berjualan dengan cara lainnya di luar sekolah itu yang bagaimana kayak gitu. Kalau di sekolah di tempat kami itu ada ekskulnya wirausaha. Mungkin walaupun tidak usah di luar sekolah, bisa kegiatan
usaha yang dilakukan kayak gitu bersama siswa. Jadi itu masuk pembelajaran sebenarnya. Jadi ada ekskul wirausaha yang dibuat. Jadi Ibu Santinya juga Ibu Santi ya tadi ya Bu ya yang berjualan ya. Iya, iya Bu. Nah, Ibu Santi juga tetap masih bisa melakukan kegiatan itu, tapi di dalam kegiatan wirausaha kayak gitu. Oke, baik. Siapa ini yang mau menjawab, Pak Hendri? Baik, terima kasih masukan dan sarannya Ibu. Mungkin ada beberapa poin yang saya tanggapi yang dimaksud menyarankan, karena ini musim pandemi ya Bu ya. Jadi jualan itu tidak bisa berlangsung secara tatap muka begitu. Jadi sarannya kemarin itu dari teman-teman hasil diskusi bahwa bagaimana konsep dagangnya bagaimana, ya kita menyarankan lewat online. Nah mungkin bisa kita merekrut yang mungkin yang guru yang muda-muda yang bisa memasarkan dagangan Ibu itu, membantu dengan rasa peduli tadi dengan menawarkan dagangan Ibu lagi lewat online. Jadi saat nanti ada yang pesan dan semuanya dan kita mengajarkan juga sama Ibu itu lebih gampang distribusinya. Jadi tidak langsung di kelas seperti itu. Sedikit yang ingin saya tanyakan tadi, ada kalau tidak salah dengar tadi kurang tepat rasa kasihan. Mungkin ada saran yang terbaik Ibu yang seperti apa begitu. Terima kasih dari saya Ibu Rani. Mungkin dari teman lain menambahkan. Terima kasih Pak Hendri. Kalau saya dulu ya Bu Yuni ya. Baik Bu, silakan. Maaf. Jadi kenapa kami memilih rasa keadilan lawan rasa kasihan? Di sini keadilannya yang kita ambil adalah dengan melaporkan ke kepala sekolah tindakan Ibu Santi ini. Jadi biar Bu Santi ini tidak melanggar aturan yang sudah disepakati. Terus rasa kasihan kami tergerak dengan cara seperti yang disampaikan oleh Pak Hendri tadi, dengan memberikan solusi supaya Bu Santi ini bisa melakukan akses jual belinya di luar kegiatan sekolah. Jadi melalui online atau dan lain sebagainya seperti itu. Tapi itu pun sudah diketahui sama pihak sekolah, jadi teman-teman di sekolah pun bisa memahami kondisi Bu Santi juga. Terus mungkin dengan seperti itu kan teman-teman rekan-rekan dari pihak sekolah juga akan tergerak hatinya, oh iya kalau mau pesan ini bisa ke Bu Santi dan lain sebagainya. Itu kan bisa menambah penghasilan dari Bu Santi. Itu sih Ibu Pipit, seperti itu. Baik, terima kasih. Ini sudah menunjukkan pukul 11:01. Nah, mungkin kita cukup sudahi dulu untuk yang kelompok pertama. Nanti kita lanjut dulu ke kelompok yang kedua. Oke. Sekarang kami persilahkan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan. Waktu 10 menit untuk presentasi dan dilanjutkan dengan tanya jawab dan tanggapan. Silakan. Siapa yang presentasi, Bu Pipit atau saya? Share screen? Bu Hartini bisa share screen kah? Tunggu sebentar ya. Bisa terlihat, Bu? Bisa, Bu. Bisa. Sudah jelas.
Silakan Bu Titik yang presentasi. Baiklah. Baik, terima kasih Bu Hartini. Kami akan menyampaikan hasil kelompok ruang kolaborasi modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Di kelompok kami ada Pak Wahyudi, Ibu Sri Roma, Ibu Hartini, Ibu Hairunisa, dan saya. Studi kasus yang kami di sini paparkan adalah studi kasus nyata yang terjadi di salah satu sekolah kami. Di sekolah Pak Budi terdapat undangan untuk mengikuti lomba sains jenjang SLTP tingkat kota. Lomba ini merupakan ajang bergengsi di kota tersebut. Biasanya setiap tahun sekolah Pak Budi mengirimkan perwakilan satu murid terbaiknya dan sering meraih juara. Salah seorang murid mengajukan diri untuk menjadi wakil dari sekolah tersebut kepada Pak Budi sebagai pembina. Namun sayangnya, murid tersebut memiliki kemampuan akademik yang biasa saja. Menurut Pak Budi, masih ada murid lain yang lebih pintar. Sementara kuota pendaftaran bagi tiap sekolah dibatasi hanya satu utusan untuk penyelenggaraan lomba. Murid ini sudah berada di tahun terakhir pada jenjang SMP. Sementara dia sudah pernah mengajukan diri untuk mengikuti lomba tahun sebelumnya, tetapi ditolak oleh guru yang bersangkutan. Bagaimana sikap Pak Budi menghadapi hal ini? Apakah menolak pengajuan murid tersebut dengan mempertimbangkan nama baik sekolah atau menerimanya agar dia percaya diri dengan kemampuannya di kemudian hari? Itu kasus yang diperhadapkan untuk kita ambil keputusannya. Lanjut Bu. Nah, paradigma dilema etika berdasarkan kasus itu kami sepakati di dalam kelompok, yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy. Di mana dalam paradigma ini ada pilihan antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Pilihan yang ada adalah memilih antara keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang di satu sisi dan membuat pengecualian karena kemurahan hati dan kasih sayang di sisi lain. Kadang memang benar untuk memegang peraturan, tapi terkadang membuat pengecualian juga merupakan tindakan yang benar. Lanjut Bu. Prinsip pengambilan keputusan yaitu berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Lanjut. Lanjut Bu. 9 langkah pengujian keputusan yang kami ambil yaitu, lanjut Bu, 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Di situ kami sebutkan ada 3 nilai yang saling bertentangan, yaitu rasa hormat, peduli, tanggung jawab. Kenapa rasa hormat dan menghargai? Karena kami ingin menghargai keinginan siswa yang sangat ingin mengikuti lomba. Nilai kepedulian di sini terhadap semangat dan kemauan anak dalam mengikuti lomba dan tidak ingin mengecewakan anak terkait jiwa kompetisi pada lomba tersebut. Dan yang terakhir, tanggung jawab itu terhadap tugas yang dipercayakan oleh sekolah dan juga mengharapkan hasil lomba yang membanggakan. Dan yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini adalah guru dan murid. Langkah yang ketiga, kumpulan fakta-fakta yang relevan adalah murid dari segi akademis tidak menonjol. Kemudian kuota setiap sekolah dibatasi, sekolah ingin mendapatkan prestasi dengan mengikuti lomba. Dan langkah yang keempat, pengujian benar salah, uji legal atau pelanggaran hukumnya tidak ada, uji regulasi atau pelanggaran peraturan atau kode etik tidak ada, uji intuisi atau perasaan, apakah ada yang salah? Menurut kami ada, karena mempertimbangkan jiwa kompetisi pada murid tersebut di kemudian hari jika ditolak kembali untuk mengikuti lomba. Uji halaman depan koran, anak akan merasa tidak nyaman jika hal itu diketahui oleh
orang lain. Kemudian uji panutan atau idola, di sini yang dijadikan panutan adalah kepala sekolah. Kemungkinan kepala sekolah akan mengambil keputusan tidak mengikut sertakan murid tersebut ke dalam lomba. Langkah yang kelima, pengujian paradigma, dilema etika. Belum, Bu, nomor 5. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. Justice versus mercy. Kemudian yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Kami juga sama, tadi seperti kelompok 1, berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Lanjut. Langkah yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Kami menyepakati supaya untuk berikutnya bisa diadakan tes secara terbuka bagi murid yang ingin mengikuti lomba. Jadi nanti akan ada hasil dan siswa yang lolos untuk tes terbuka ini secara otomatis akan mewakili sekolah untuk mengikuti lomba. Yang kedelapan, langkah yang kedelapan buat keputusan, kami mengikut sertakan murid tersebut mengikuti lomba dan melakukan pembimbingan secara intensif terhadap siswa tersebut dalam mempersiapkan lomba. Yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan keputusan yang diambil sudah tepat, karena sebagai guru kita harus memiliki rasa kepedulian terhadap siswa dan kita harus percaya akan niat, kemauan, dan semangat juang siswa. Dan demikian hasil pengambilan keputusan yang sudah kami rembukan bersama di dalam kelompok. Kami kembalikan kepada Ibu Siti Mahmudah untuk memandu. Terima kasih. Terima kasih Bu Pipit atas paparannya. Nah, berikutnya akan saya lemparkan ke kelompok 1 untuk memberi tanggapan maupun pertanyaan. Silakan kelompok 1. Bu Rani, monggo. Oh, silakan Bu Rani. Oke. Baik, terima kasih pada Ibu Siti Mahmudah yang sudah memberi kesempatan. Sangat baik ya, dari hasil diskusinya kelompok 2 sudah terlihat ini. Cuman yang mau saya cermati di sini adalah yang langkah kedua, yaitu siapa saja yang berperan. Di situ kalau tidak salah hanya menyebutkan murid dengan guru gitu saja ya. Nah, sedangkan untuk di langkah yang ke-6 tentang ke berapa tadi ya? Sebentar. Langkah ke-4 pengujian benar salah itu disebutkan ada uji panutan idola. Nah, kemungkinan besar kan akan kepala sekolah ini akan memberi tidak mengikut sertakan murid tersebut. Kalau tidak salah Bu Pit tadi menyampaikan seperti itu. Kenapa untuk yang terlibat ini kepala sekolah tidak dimasukkan, Ibu? Itu saja sih dari saya. Terima kasih. Langsung ditanggapi oleh kelompok 2. Iya, silakan rekan yang lain kalau yang ada mau menanggapi terlebih dahulu. Pak Wahyudi, Bu Nisa, Bu Artini. Oke, terima kasih. Saya mencoba menjawab pertanyaannya Ibu Rani. Jadi, kenapa kepala sekolah tidak dilibatkan di dalam, gimana tadi ya? Suaranya kurang Kenapa? keras Pak Wahyudi, mohon maaf. Saya ulangi Pak Wahyudi ya. Jadi, Kenapa? Oke, jadi kenapa kepala sekolah tidak dilibatkan di dalam pihak yang terlibat dalam situasi ini gitu ya? Iya. Dalam penentuan siapa yang akan berangkat dalam Olimpiade itu biasanya itu kalau berkaca pada sekolah saya sendiri itu kadang kepala sekolah itu hanya menyandarkan kepada keputusan pembina dan murid saja. Jadi
ketika ada undangan itu pembina sebenarnya sudah mengantongi nama yang terbaik dan diharapkan nanti mau dan berangkat dari motivasinya sendiri untuk mengajukan. Apabila ada yang mengajukan dan kebetulan yang terbaik, ya langsung diputuskan dan diberangkatkan oleh pembina dengan surat tugas istilahnya dari kepala sekolah. Jadi dari sisi keputusan di sini pembina yang memutuskan karena dia yang bersentuhan langsung dengan kegiatan ini. Adapun kepala sekolah yaitu ya setelah ada keputusan tadi perannya dalam hal ini bukan memutuskan si A atau si B, tapi hanya memberi legalitas surat tugas tadi aja. Jadi, sehingga di situ bisa disimpulkan yang terlibat secara langsung di sini dalam pemilihan siapa yang tidak diberangkatkan itu ya guru dan dalam ini guru pembina dan murid saja. Adapun kepala sekolah di sini di poin pengujian tokoh yang dianut, nah itu ketika ada friksi saja, ketika ada masalah yang di luar itu, dalam hal ini yaitu kita berpikirnya gitu ke atas. Kira-kira ini kalau kepala sekolah ini pihak puncak yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan masalah, nah itulah baru terlibat. Termasuk di dalam masalah ini. Tapi dalam masalah ini dari pihak guru pembina terasa tidak ada masalah dan itu mampu diputuskan sendiri. Mungkin begitu Bu Rani. Jadi secara langsung kepala sekolah tidak terlibat kecuali nanti kalau pas kepilihan sudah dijatuhkan kepada salah satu anak, kepala sekolah barulah itu memberikan surat tugas. Dan itu tidak berarti itu terlibat secara langsung dalam pemilihan itu tidak. Sekian, insya Allah seperti itu. Baik Pak Wahyudi, terima kasih. Mungkin yang lain Dari kelompok 2 yang lain atau ada tambahan lagi terkait dari siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan ini? Sudah cukup dari kelompok 2? Sudah cukup Bapak Ibu? Waduh, ini kenapa agak lemes ini? Kayaknya suaranya Pak Wahyudi antaranya bunda. Baik, berikan aplaus dulu untuk kita semua ya, kelompok 1 maupun kelompok 2. Oke. Baik. Iya, saya ambil alih ya Bu Mahmudah. Baik. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih banyak. Bapak Ibu begini, ini saya sudah melihat di kelompok 1 maupun kelompok 2 pengambilan kasusnya itu tepat ya. Keduanya itu merupakan kasus dilema etika. Jadi bahwa Bapak Ibu itu sudah bisa memilih kasus ya. Kalau tadi di pertanyaan kelompok 1 itu dilema etika atau bujukan moral gitu ya tadi dari Bu Hartini. Nah, ini kita yang harus memastikan pertama kali bahwa yang kita bahas di dalam ruang kolaborasi itu pemilihan kasusnya sudah tepat termasuk ke dalam dilema etika. Hanya saya melihat baik di kelompok 1 maupun kelompok 2 bagaimana sinkronisasi antara 9 tahap pengujian pengambilan keputusan ya, kemudian dengan paradigma dan prinsip. Rasanya masih apa ya, kalau boleh dikatakan ini
alurnya itu seperti apa ya gitu ya. Alurnya masih agak kurang smooth begitu. Contoh ya, misalkan tadi kelompok 1. Kelompok 1 itu mengambil paradigmanya adalah keadilan versus kasihan begitu ya. Nah, dalam hal ini Ibu Bapak juga dalam proses pengambilan keputusan itu kan tadi diawali dari nilai-nilai dulu kan. Nilai yang bertentangannya apa? Nah, ini harus dipastikan betul Bapak Ibu, bagi si pengambil keputusan itu nilai yang terjadinya, pertentangan yang terjadinya itu apa? Kalau tadi pertentangan yang terjadi itu antara ibu guru ya, bu guru senior yang berjualan di sekolah kan begitu ya, dengan adanya aturan yang dibuat oleh sekolah. Kan itu pertentangannya seperti itu. Jadi mungkin saya mohon Bapak Ibu nanti lebih mendetailkan kembali apa sebetulnya yang terjadi di kasus tersebut. Jadi sudah harus merujuk kepada kasus. Nilai-nilainya tampilkan nilai-nilai yang memang terjadi ya, terasa oleh pengambil keputusan itu bertentangan. Berarti kan tadi nilainya sudah spesifik ke arah seorang ibu yang senior begitu ya, bu guru yang senior yang kemudian dia terpaksa berjualan demi untuk memenuhi ekonominya ya. Salah satu regulasi yang ada di sekolah adalah bagaimana sekolah itu melarang guru berjualan dan juga melarang anak membawa uang saku. Kan itu berarti ada 2 regulasi sebetulnya yang ada, yang kemudian bertentangan ya. Nah, walaupun dalam kategori ini seperti pertanyaan Bu Hartini tadi, itu masih masuk ke dalam dilema etika. Kenapa? Karena bukan berkaitan dengan hukum positif ya, artinya hukum yang ada di sekolah itu tidak dikategorikan hukum positif, tetapi baru terbatas kepada norma ya atau kesepakatan yang digulirkan di sekolah seperti itu. Kenapa di kasus 1 itu dilema etika masih termasuk. Nah, kemudian saya mempertanyakan lagi kenapa mengambil paradigmanya keadilan versus kasihan, tapi kemudian yang diambil oleh si pengambil keputusan itu adalah melaporkan kepada kepala sekolah. Itu ya yang jadi pertanyaan Bu Pipit tadi ya. Kenapa kasihan tapi kok dilaporin begitu? Berarti itu tidak sesuai dengan paradigma yang diambil, kurang sesuai ya. Karena kalau kasihan ini tentunya akan keep dulu. Justru tidak akan melaporkan hal ini kalau memang kepala sekolah belum tahu, tapi diam-diam aja gitu. Ini berarti kalau kita memang kasihan dalam posisinya, itu tidak akan melaporkan kepada kepala sekolah. Dalam hal ini akan keep dulu masalah ini dan kemudian tadi mencoba mencari solusi seperti itu ya. Kemudian solusinya itulah yang dianggap opsi trilema kan seperti itu ya. Nah, investigasi opsi trilema itu munculnya di situ. Jadi ada hal yang kemudian diambil oleh si pengambil keputusan ini untuk menanggulangi ya, masalah itu menanggulangi bahwa si ibu yang berjualan ini tidak kemudian dilaporkan kepada pengambil keputusan dalam hal ini kepala sekolah, tetapi gitu ya mengambil langkah penyelamatan dengan cara tadi tidak melaporkan terlebih dahulu karena basicnya adalah atau paradigma yang diambilnya adalah kasihan kan begitu ya. Kalau diambilnya adalah regulasi tentunya sudah jelas ya berpihak kepada aturan, berpihak kepada regulasi yang ada atau kepada keadilan. Kita anggap di sini regulasi itu adil ya, karena sudah sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Nah, kalau belangkahnya memberikan laporan kepada kepala sekolah berarti dia tidak berbasiskan kepada kasihan seperti itu. Jadi mungkin lebih menyingkronkan ya antara paradigma dan langkah yang diambil oleh si pengambil keputusan ini. Kemudian tadi aktor yang terlibat. Nah, aktor yang terlibat ketika kasusnya itu sudah detail ya, siapakah yang berjualannya, siapakah yang mengambil keputusannya, siapakah murid yang kemudian terlibat ya, berarti murid khusus kelas ibu yang berjualan tersebut. Nah, itu mungkin bisa lebih juga didetailkan ya, karena itu nanti akan mengundang pertanyaan seperti tadi di kelompok yang kedua.
memang hanya guru dan murid saja, dan guru yang dan murid itu yang mana gitu ya. Mungkin tidak semua guru dan tidak semua murid juga. Jadi kalau mengacu kepada kasus, ketika kasusnya itu sudah sudah jelas, itu mohon aktor yang terlibat juga lebih spesifik gitu. Dan di dalam satu sekolah tentunya tadi memang akan ada pengambil keputusan ya, dalam hal ini kepala sekolah tetap akan dilibatkan sebagai pengambil keputusan. Jadi di luar pengambil keputusan sesama rekan guru tentunya tetap ya, bahwa kepala sekolah itu akan terlibat di dalam pengambilan keputusan secara lebih luas begitu ya. Nah itu jadi artinya ketika paradigma itu diambil maka harus sesuai juga dengan langkah yang disebutkan tadi ya. Kemudian fakta-faktanya juga sudah, saya kira sudah betul ya, fakta-faktanya sudah diungkap sedemikian. Nah, dalam prinsip pengambilan keputusan itu harus sejalan atau sejalan dengan paradigma gitu. Jadi mohon ketika pengambilan keputusannya adalah keadilan versus rasa kasihan, maka nanti juga akan terlihat dalam prinsip pengambilan keputusannya memang sedang dalam upaya care ya, care based thinking gitu. Nah ini kan sejalan gitu. Hanya dalam langkahnya saja barangkali tadi ada hal yang kurang kurang pas dengan paradigma yang diambil dan dengan prinsip ya, karena kalau memang itu yang diambil maka akan sekuat tenaga tidak melaporkan terlebih dahulu, melainkan bagaimana upayanya adalah mendukung kepada solusi untuk menyelamatkan si ibu tadi ya, tidak terkena misalkan sanksi dan lain sebagainya. Itu mungkin masukan untuk kelompok 1. Jadi sudah betul bahwa paradigma dan prinsipnya itu sudah selaras ya, hanya di dalam langkah tadi disebutkan bahwa melaporkan. Nah itu mungkin yang agak sedikit mengganjal ya tadi bagi Bu Pipit. Yaitu kemudian jadi aktor-aktornya mohon didetilkan ketika kasus itu sudah terlihat jelas siapa yang bermain di situ. Nah kemudian jadi secara paradigma, secara prinsip tadi sudah betul. Nah kemudian untuk kelompok yang kedua, barangkali masukan saya adalah opsi trilema. Investigasi opsi trilema itu tidak dilakukan di masa yang akan datang Bapak Ibu, tapi dilakukan pada saat pengambilan keputusan itu terjadi. Misalkan tadi ya kasusnya adalah anak itu mengajukan diri untuk ikut ya. Nah ini kan justru di dalam posisi pengambilan keputusan ini akan diuji bagaimana dia mengakomodir anak ya, karena tadi paradigma yang diambilnya adalah keadilan versus rasa kasihan juga ya kalau nggak salah ya. Nah itu juga kalau memang mau tetap menghantarkan anak ini kepada lomba, walaupun nilai yang bertentangannya jelas ya, sebagai pembina ekskul katakanlah, sebagai pembina ekskul itu ingin mendapatkan menang ya, ingin mendapatkan istilahnya nama sekolah juga ini dipertaruhkan. Nah, berarti di situ kepala sekolah akan sangat kalau secara ini ya, secara umum gitu. Itu kepala sekolah akan sangat berharap gitu, prestasi itu diraih oleh sekolah. Nah, berarti di dalam hal ini pembina ekskul tadi ini menjadi pengambil keputusan bagaimana caranya agar gitu ya anak ini juga tidak dikorbankan keinginannya ya. Kemudian mengadakan ujinya itu tidak nanti tahun depan, tetapi pada saat itu ketika lomba akan dilaksanakan begitu. Jadi semuanya terpenuhi. Opsi trilema itu begitu. Bagaimana anak ini tetap bahwa dirinya diakomodir begitu ya, sehingga dia bisa juga melihat teman-teman yang lainnya gitu, dan dia juga bisa mengalami juga kompetisinya begitu ya, kompetisi walaupun di tingkat sekolah gitu. Nah itu mungkin masukan untuk kelompok 2. Jadi investigasi opsi trilemanya adalah pada saat sebelum lomba itu diadakan dulu seleksi di tingkat sekolah. Dan itu tidak dilakukan untuk rekomendasi masa depan, tetapi dilakukan pada saat itu, pada saat sebelum lomba dimulai. Barangkali itu ya, kalau untuk masukan kelompok 2. Kemudian tadi betul
bahwa aktor yang terlibat juga itu harus diperjelas, muridnya kalau boleh ya, muridnya secara personifikasi mungkin bisa dinamai siapa, kemudian pembina ekskul yang memegang kegiatan lomba itu siapa, juga kepala sekolah tentu tetap harus terlibat di situ, karena dan bahkan kalau bisa mengambil paradigma yang lain, Bapak Ibu, ini bukan hanya kepada masalah care base ya, tetapi ini sudah berbicara masalah jangka pendek ataupun jangka panjang paradigmanya. Karena apa? Karena sekolah ini punya harapan. Biasanya sekolah itu bertarget ya, tidak semata-mata mau memajukan anak atau menghargai anak, tetapi sekolah juga ingin meraih prestasi biasanya itu. Nah, itu berarti bagaimana kita justru menghasilkan keputusan yang terbaik, di mana sekolah juga tetap bisa meraih prestasi, ya, diwakili dengan anak-anak yang terbaik, begitu. Tetapi anak yang tadi berkeinginan untuk daftar juga, dia sudah diakomodir dengan lewat proses seleksi, ya, seleksi secara internal, dan itu adalah opsi trilema. Menurut saya begitu, Bapak Ibu. Ya mungkin itu ada gambarannya. Jadi opsi trilema itu bukan jauh di luar setelah pengambilan keputusan terjadi, tetapi ada opsi lain yang mengakomodir ya rangkaian proses pengambilan keputusan sehingga tadi optimasi pengambilan keputusan itu bisa dirasakan lebih luas ya, lebih bermakna begitu. Mungkin itu ya. Jadi Bapak Ibu dalam 9 langkah pengambilan keputusan itu betul ada tahap-tahap yang lebih didetailkan, sehingga mungkin masukan untuk kelompok 2 tadi tidak hanya nilai misalkan tanggung jawab ya, kemudian nilainya adalah menghargai, tapi sudah dilihat kepada nilai apa yang ingin diraih oleh sekolah, yaitu mendapatkan prestasi ya, meraih prestasi. Nah, itu kan nilainya sudah jelas gitu. Meraih prestasi, sementara ada nilai lain yaitu bagaimana anak ingin dirinya terlibat di dalam proses itu. Nah, ini kan ada kepentingan ya, ada 2 nilai yang antara, kalau boleh diluaskan lagi sebetulnya ini nilainya ada individu anak yang kita harus hargai, betul ya. Ada kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan sekolah. Jadi dalam hal ini bisa juga paradigmanya individu versus masyarakat. Ya, jadi memang bisa paradigma itu juga bisa diambil ya. Tetapi kalau tadi care base dengan dengan keadilan versus kasihan itu hanya lebih memihak kepada si anak ya, lebih memihak kepada si anak. Jadi boleh saja mengambil paradigma itu asalkan ketika tadi mengirimkan dia tetap menjadi utusan dari sekolah, itu berarti ada yang diabaikan, dalam hal ini mengabaikan dulu keinginan sekolah untuk meraih prestasi seperti itu ya. Karena basicnya ini lebih kepada menghargai keinginan anak untuk ikut lomba. Nah, tapi justru saya sudah melihat kelompok 2 ini berhasil melihat adanya opsi trilema, namun opsi trilema itu tidak dilakukan saat ini ya, tetapi menjadi rekomendasi di tahun depan. Nah, tidak seperti itu. Jadi investigasi opsi trilema itu hadir di dalam pengambilan keputusan saat ini. Begitu. Terima kasih. Itu Bu Pipit sudah raise hand, boleh Bu Pipit? Iya Bu, masih tentang yang opsi trilema. Kan opsi trilema itu kan muncul di tengah-tengah kebingungan kita kan Bu ya, menyelesaikan masalahnya. Nah, misalkan akhirnya keputusan yang kita ambil itu tetap memilih si anak, apakah opsi trilema itu tetap kita laksanakan atau tidak perlu? Tetap mengirimkan ya? Iya. Putus Bu Pipit, mohon maaf. Iya, Ibu nggak kedengaran suara Ibu. Oh, sorry. Ya kurang bagus ini ya, saya matiin aja kamera, mudah-mudahan membantu. Iya. Gimana Bu? Iya, kan anak, ya. Masih Bu, nggak kedengaran. Oh gitu. Halo, cek. Ya. Jelas? Bu? Iya Bu, iya. Ya, jadi kalau yang diambilnya itu adalah tetap mengantarkan anak yang tadi ingin mengikuti lomba,
sementara tidak dilakukan seleksi di internal, maka itu belum terjadi opsi trilemanya saat itu, Bu. Begitu. Berarti saat itu pengambilan keputusannya baru 2, gitu. Baru 2 bahwa anak tersebut tetap diakomodir dan untuk sementara prestasi sekolah diabaikan seperti itu. Jadi itu baru 2. Tapi ketika ibu memilih tadi mengadakan seleksi dulu sehingga anak itu diakomodir, ya, kemudian dia melihat oh ternyata ada teman-temannya yang lebih bagus dan akhirnya dia tidak dikirimkan, misalkan seperti itu. Nah itulah opsi trilema gitu. Tapi bahwa anak itu sudah diakomodir untuk melakukan kompetisi dengan temannya. Bahwa keinginan dia untuk ikut lomba itu sebetulnya sudah diakomodir begitu. Nah, tapi paradigmanya jadi lain, paradigmanya jadi berubah kan, bukan lagi bukan lagi kasihan yang ditonjolkan di situ, tetapi lebih berpikir kepada bagaimana meraih prestasi sekolah. Berarti bukan lagi keadilan versus kasihan di situ, tapi lebih kepada istilahnya mungkin individu lawan masyarakat ya, individu artinya anak itu, kemudian masyarakat dalam hal ini adalah sekolah yang ingin meraih prestasi terbaik begitu. Jadi paradigmanya akan lain ketika langkah itu diambil ya berbeda lagi gitu. Itu Bu Pipit ya, mudah-mudahan lebih jelas lagi. Iya, terima kasih Bu atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Itu barangkali Bapak Ibu, saya kira Bapak Ibu sudah menemukan poinnya ya, tadi karena 9 tahapnya itu juga sudah dilalui, hanya penekanannya saja kepada bahwa opsi trilema itu harus dilakukan pada saat memang pengambilan keputusan berjalan, bentuknya bukan rekomendasi pada kegiatan berikutnya atau pada pengambilan keputusan-keputusan di masa yang akan datang. Kalau ada rekomendasi keputusan mengambil tadi ya keputusan di masa yang akan datang itu lebih kepada refleksi adanya di tahap ke-9 pengujian ya. Itu kan melihat kembali keputusan yang sudah diambil, refleksi, nah itu baru di tahap ke-9. Berarti untuk kedepannya berarti harus rutin ini ketika ada satu lomba itu akan ada regulasi di mana sekolah membuat dulu seleksi ya, tahapan seleksinya mungkin dibuat lebih mirip dengan lomba di luar, tapi ini sifatnya internal sekolah. Nah seperti itu adalah refleksi, hasil dari refleksi. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Jadi sudah terlihat ya? Oh Bu Roma silakan. Bu Roma, ada Pak Wahyudi silakan. Bu Roma dulu deh, Bu Roma dulu baru Pak Wahyudi silakan. Monggo Bu Roma. Halo, cek. Suara saya jelas Ibu? Jelas Bu. Halo. Ya. Oke. Suaranya jelas Bu. Ya. Bu Roma silakan. Atau Pak Wahyudi, silakan Pak Wahyudi. Ya, terima kasih Bu. Jadi kami menyematkan nilai-nilai yang saling bertentangan di slide. Rasa hormat, menghargai, peduli, tanggung jawab itu nampaknya terlalu berpaku pada contoh-contoh nilai yang ada di materi. Ternyata tadi Ibu menyampaikan ada nilai prestasi dan sebagainya. Ya, betul jadi sekali. Nilai-nilai ini kita bisa membangun sendiri, Bu ya, nilai-nilai. Ya, ketika kasus itu sudah bedah, begitu ya, ada studi kasus itu, maka nilai-nilai itu akan lebih detail, akan lebih jelas, begitu ya. Betul bahwa tadi nilai tanggung jawab, kemudian menghargai, berpihak kepada anak itu nilai, karena itu nilai-nilai
dan keputusan itu kan kita akan punya landasan nilai-nilai yang universal ya, seperti di dalam eksplorasi konsep. Kemudian ada nilai tanggung jawab di situ dan ujungnya berpihak kepada murid. Namun ketika sudah kasus itu terlihat, kenapa kasus itu juga dituliskan dengan terperinci, harapannya di situ pertentangan nilainya bisa kita munculkan. Seperti tadi, antara keinginan meraih prestasi sekolah dengan mengakomodir anak untuk mengikutkan dia menjadi peserta lomba. Nah, itu kan jelas ya. Jadi nilai pertentangan ini tadi betul, dua-duanya ketika memilih mengantarkan anak ikut lomba juga boleh. Atau kita sudah tahu si anak ini belum terlalu secara hasil analisis kita dia tes Mohon maaf, suaranya terputus. Putus, Bu. Yang dulu terputus lagi ya, Bu. Aduh. Ya, begitu ya. Jadi intinya nilai-nilai tadi itu alangkah lebih baiknya lebih terperinci, karena kalau hanya nilai tanggung jawab, kemudian nilai yang berpihak kepada anak itu kan nilai yang universal, masih universal. Tapi terkait dengan kasus yang mana yang bertentangannya. Nah, itu harus dimunculkan di poin pertama, nilainya adalah nilai bertentangannya apa. Kemudian di kedua itu aktor yang terlibatnya siapa, ya. Mungkin bisa lebih spesifik, guru pembina ekskul kah, ataukah kepala sekolah, ataukah kalau muridnya si A ya yang tadi mengajukan diri untuk ikut lomba dan lain sebagainya. Jadi baru kemudian di fakta-fakta itu kita gali sebanyak-banyaknya. Oh, faktanya adalah tahun ini misalkan sekolah punya target meraih prestasi di bidang tertentu. Nah, itu juga kan fakta. Kemudian sisi lain ada anak yang lebih mempunyai peluang untuk menang. Nah, seperti itu kan fakta ya. Kemudian satu sisi kita juga tidak mau mengorbankan anak ini sehingga rasa percaya dirinya berkurang, justru ingin kita tumbuhkan dan lain sebagainya. Jadi fakta itu gali sebanyak-banyaknya. Nah, sehingga nanti di dalam pengambilan keputusan akhir itu adalah keputusan yang terbaik. Apalagi sampai muncul tadi. Itu adalah puncak daripada bagaimana si pengambil keputusan ini sudah mengerahkan ya segala kemampuannya yang bisa dilakukan itu agar itu optimal, bahwa pengambilan keputusannya adalah pengambilan keputusan yang baik, seperti itu. Oke, terima kasih. Itu ya, Pak Wahyu. Terima kasih. Baik. Ya, Bu Roma jadi untuk bertanya atau tadi raise hand yang tadi ya itu. Pak Wahyudi masih ada pertanyaan atau sudah? Cukup ya? Cukup, sudah bisa. Baik. Ya, baik. Terima kasih. Iya. Saya kira itu mohon Bapak Ibu nanti Mohon maaf terputus, Bu. bisa lebih Putus, Bu. ini Bapak Ibu sinyal kurang. Kayaknya sinyalnya lemes juga. Hal-hal yang iya. Tes. Halo, cek. Halo. Bagus Bapak Ibu, suara saya terdengar jelas? Terdengar, Bu. Bagus, Bu. Oke, baik. Ya, itu masukan-masukan dari saya. Mudah-mudahan bisa Bapak Ibu tangkap ya, sehingga Bapak Ibu lakukan tambahan atau kemudian penyempurnaan dari hasil tugas kelompoknya. Kemudian nanti akan diunggah menjadi tugas individu Bapak Ibu. Nah, saya dapat banyak pertanyaan ini dari ini udah ya Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan sedikit tentang tugas portofolio yang dimaksud untuk paket 2 dan paket 3. Ini banyak pertanyaan, betul tidak? Bapak Ibu masih bingung nggak ini portofolio? Iya, Bu. Bingung, Bu. Ya. Begini Bapak Ibu, kan Bapak Ibu di tugas aksi nyata 2.1 itu tidak mengunggah langsung ya?
dokumentasi. Betul? Atau ada yang mengunggah di aksi nyata? Bagaimana, Bu Mahmudah? Berapa tadi, mohon maaf? Ya, gimana Pak Wahyudi? Jam 1. Tugas yang berapa tadi? Mohon maaf, kurang jelas. Ya, modul 2, Pak. Modul 2 itu kan ada permintaan untuk mengumpulkan portofolio. Nah, portofolio yang dimaksud itu adalah aksi nyata yang Bapak Ibu lakukan baik untuk pembelajaran berdiferensiasi maupun untuk pembelajaran sosial emosional. Kalau saya Bu, saya ada kirim video dan RPP di aksi nyata itu Bu. Lewat pengajar praktik saya bilang putus Bu, nggak kedengaran. juga bisa di jurnal refleksi mingguan. Nanti suatu saat ketika modul paket 2 ini selesai, maka Bapak Ibu sudah punya portofolionya. Portofolionya mengacu kepada dokumen, baik itu foto ya ataupun video. Tapi saya melihat juga Bapak Ibu sudah mengunggahnya ya di aksi nyata ya. Beberapa orang sudah mengunggah di aksi nyata. Nah, itu maksudnya dikumpulkan saja, dikumpulkan menjadi satu antara modul 2.1 dengan modul 2.2 dan itu menjadi portofolio Bapak Ibu, karena di 2.3 itu coaching kan Bapak Ibu tidak melakukan langsung ya, Bapak Ibu melakukan langsung di depan pendamping praktik kan ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan tentang Terputus Bu Tresna. pelajaran sosial emosional. Halo, tes. Ya, Jelas Bu? terputus-putus. Terputus. Kadang Iya. hilang Bu Kadang. suaranya, jadi terpotong-potong. Terakhir dengar halo. Aduh, ini gimana ya? Mungkin ini ya Bu Tresna, mohon maaf. Tes. Tapi di sini sinyalnya bagus ya. Iya. Kok Halo, Bu Tresna. ya? Putus lagi, Bu. Saya izin ini Ya, ya Bu. halo. Bu Tresna masalah untuk tugas yang di praktek coaching itu sama pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional itu memang pada saat kita mengerjakan di LMS itu ada beberapa video yang minta diunggah. Nah, terus pada saat pendampingan pun ini dari pengajar praktik juga minta kita praktek di depan beliau. Cuman waktunya itu yang tidak sinkron di sini karena di LMS itu sudah minta diunggah dengan deadline yang sudah ditentukan, sedangkan di pengajar praktik itu deadline-nya berbeda. Jadi kayak pendampingan individual keempat ini nanti kami itu harus praktek coaching di depan pengajar praktik, sedangkan untuk yang di LMS itu sudah bulan November kemarin kayaknya, November apa Desember itu kami sudah mengunggah praktek coaching dengan rekan sejawat atau murid di situ, pilihannya begitu. Begitu Pak. Begitu Bu Tresna. Kalau ini mungkin masalah waktu saja sih. Jadi yang kurang sinkron ya. Pas. Iya. Kalau pendampingan individunya kapan, Bu Rani? Kalau pendampingan individu keempat ini kan dijadwalkan kalau nggak salah tanggal 14 sampai tanggal 25. Nah, kebetulan saya dapatnya tanggal 19 sih, Bu. Iya, sementara portofolio itu harusnya dikumpulkan tanggal 12 Februari ya.
Halo. Oh, kalau Iya Bu. iya, Iya. Iya, makanya itu Bu Ani dan yang lainnya, teman-teman yang lain, sebetulnya portofolio itu terkait dengan modul 21 dan 22 gitu. Karena modul 23 itu terkait nanti dengan pelaksanaan pendampingan individu. Bu, gitu, rasanya mepet gitu kan waktunya. Nah, sebetulnya kan Bapak Ibu juga sudah punya dokumentasinya baik di aksi nyata 21 maupun di 22. Waktu itu kan 21 ada yang tidak diunggah ya, karena itu tidak ada tagihan langsung di aksi nyata. Begitu. Nah, berarti portofolio itu sebetulnya ada kan dokumentasinya, hanya sekarang itu dikumpulkan baik itu RPP-nya ataupun fotonya ataupun video kalau ada. Kalau tidak ada ya cukup foto saja begitu, bahwa bukti Ibu Bapak sudah melakukan pembelajaran diferensiasi tersebut, sudah melakukan pembelajaran sosial emosional. Seperti itu ya pahami. Gitu. Kalau lihat rujuk kepada itu portofolio tanggal 12 Februari berarti kan apa yang sudah selesai Ibu lakukan. Kemarin itu kenapa mundur, karena memang walaupun penugasannya sudah ada di Desember tetapi kan diberikan waktu terkait dengan ada beberapa yang libur kan, sudah masuk waktu libur sehingga memang jatuhnya di 12 Februari gitu, karena ada yang melakukan pembelajarannya itu di akhir Januari begitu. Jadi waktunya memang diberikan kesempatan. Hanya kenapa ini portofolio munculnya di akhir begitu ya. Tapi saya melihat Ibu Bapak ini sudah aman karena punya masing-masing dokumennya. RPP-nya sudah ada, kemudian dokumentasi yang lainnya juga sudah ada gitu. Hanya dikumpulkan saja dalam link itu menjadi produk Bapak Ibu begitu. Ya. Tapi kalau untuk coaching, memang nanti akan selesai, berarti belum masuk ke dalam portofolio itu, karena coaching itu setelah 12, baru tanggal 15 tadi ya, 15 sampai 20 begitu. Jadi untuk memang nanti saja ketika bersama pendamping praktik gitu. Tapi portofolio yang di sini yang dimaksud adalah yang terkait dengan belajar diferensiasi yang sosial emosional begitu. Bapak Ibu untuk kedepannya barang bisa begini ya, biar Bapak Ibu tidak pusing ya, nanti tiba-tiba ditanya portfolio di akhir gitu. Jadi kalau tidak ada tidak ada produk yang lagi di aksi nyata, Bapak Ibu tetap punya dokumentasi ya. Bapak Ibu unggah dulu di refleksi mingguan. Di situ kan ada tempatnya ya. Nah, di refleksi mingguan, silahkan Bapak Ibu unggah apakah foto ataukah video, boleh dalam bentuk link, unggah di jurnal refleksi mingguan. Itu membantu Bapak Ibu ketika di akhir modul itu harus ada paket portofolio untuk modul tersebut begitu. Nah, kalau nggak salah untuk angkatan nanti angkatan 5 itu sudah harus masuk di SIM PKB. Jadi portofolio Bapak Ibu itu terkumpul di SIM PKB Bapak Ibu. Kalau sekarang kan belum dikatakan di mana nyimpen ya. Nah, lebih baik disimpan dulu di jurnal mingguan. Jadi kita tidak lepas gitu. Oh, ini punya produk. Gitu. Ibu boleh bertanya Bu. Misalnya portofolio itu sudah ngupload, itu kemana ya Bu? Iya, kalau di SIM PKB memungkinkan nggak Bu Pipit? Nggak ngerti Bu, menaruhnya apakah kami taruh di jurnal refleksi seperti yang Ibu bilang. Kemarin saya tanya sama PP, katanya kalau sudah ada di aksi nyata berarti sudah cukup, katanya kayak gitu. Iya, kalau di aksi nyata kan berarti masing-masing modul di 1 ya, kemudian di 2 begitu. Kalau kan memang ada tapi 21 kan tidak diminta itu. Tapi iya, punya kan sudah ada, punya Bapak Ibu itu sudah ada, maksudnya sudah ada di aksi nyata 21.
kemarin menilai rasanya kalau nggak salah. Ada tempat submitnya di situ, Bu Pipit? Yang untuk portofolio itu yang nggak ada, Bu. Nah, makanya saya saran untuk portofolio itu disimpan di jurnal mingguan saja, gitu. Agar kita tidak kehilangan jejak. Oh berarti pembelajaran berdiferensiasi itu ada di minggu kesekian, begitu. Itu cukup direfleksi mingguan saja. Kalaupun mau menggabungkan dalam satu drive, nah itu apakah SIM PKB Bapak Ibu bisa memungkinkan gitu ya. Bapak Ibu punya satu drive yang di situ adalah gabungan khusus untuk paket modul 2 dan nanti kalau paket modul 3 saya juga ada drive-nya di situ begitu. Nah, ini juga saya tawarkan ya, apakah Bapak Ibu atau bisa membuatnya bisa aja kali ya. Kalau di KB Bapak Ibu bisa ya. Benar. Kalau di drive bisa, Bu. Bisa ya, Bu Hartini ya. Kalau di dalam drive bentuk simpan di drive terus diberi linknya aja, Bu, misalnya di jurnal refleksi itu, Bu. Ya. Nah, saya sarankan seperti itu, Bu. Jadi di SIM PKB Pak Ibu nanti tolong buat drive khusus untuk portofolio masing-masing modul. Tetapi saat ini karena kita belum diberitahukan membuat drive di SIM PKB, maka langkah amannya itu di antara fasilitator kemudian kemarin itu menyepakati lebih baik disimpan terlebih dahulu agar tidak kehilangan jejak di setiap paket modulnya itu diselaraskan dengan jurnal refleksi mingguan seperti itu. Mungkin itu mudah-mudahan jadi solusi ya, karena kalau saya yakin teman CGP Bontang dan Banjarbaru ini sudah punya ini ya, sudah mengunggah masing-masing aksi nyatanya gitu. Hanya mungkin yang dokumen foto atau video tidak semuanya kan ya, tidak semuanya, hanya sebagian ini aja. Misalnya tidak hari ini nggak apa-apa lah, Bu. Ya, masukkan di jurnal mingguan saja. Gimana Bu Hartini? Mohon maaf kurang jelas. Misalnya tidak hari ini tidak apa-apa dah. Itu kan deadline-nya tanggal 20. Sudah tanggal berapa? Iya. Hari ini tanggal 20. Kalau saya sih tidak apa, karena saya sudah melihat pekerjaan Bapak Ibu sudah ada begitu ya, kecuali belum ada sama sekali, belum mengunggah di aksi nyata ya. Bu, kalau dibuat. Tetapi kalau yang sudah mengunggahnya itu sebetulnya sudah aman, gitu. Bu, kalau kami titip sama PP gimana, Bu? LMS, Bu, karena itu namanya kaitannya sama apa ya? Kalau sama PP itu yang coaching saja kalau sama PP. Tetapi kalau yang 21 dengan 22 itu sama fasil. Dan kita juga ini memang masalahnya adalah kita juga dapatnya informasi tambahan jadinya bukan dari awal gitu. Mohon maaf ini ya. Jadi ya kalau saya secara pribadi sebagai fasil Bapak Ibu, saya sudah yakin Bapak Ibu itu mengunggah ya, sudah mengunggah di aksi nyata. Nah, kalau yang belum ya ini tolong nanti berarti dilengkapi gitu. Kalau mau lebih lengkap lagi tadi untuk kedepannya berarti setiap paket modul itu kalaupun tidak ada tagihan aksi nyata, simpan saja link Bapak Ibu dokumentasi tersebut di jurnal refleksi mingguan. Solusinya seperti itu. Ya. Kalau yang tanggal 12 ini belum unggah, silahkan diunggah saja dulu ya, diunggah saja terlebih dahulu, tidak membuat link atau drive di SIM PKB juga tidak apa-apa, tapi minimal kita punya jejak pernah melakukan pembelajaran diferensiasi itu dan ada produknya begitu. Oke Bapak Ibu, begitu dulu ya, terima kasih. Saya boleh buka kamera terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya, ini memang dampak dari ini juga ada redesign ya, ada redesign. Ketika ada tambahan-tambahan informasi di belakang itu memang mudah-mudahan tidak menyulitkan Bapak Ibu karena saya sendiri meyakinkan Bapak Ibu sudah melakukan tugas itu. Oh Bu Rani ini raise hand atau yang tadi ini?
Halo, Bu Rani. Yang tadi, Bu. Sepertinya Bu Rani Oh, hilang. yang tadi. Ya. Baik, Bapak Ibu terima kasih ya sudah mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya dengan baik. Silahkan tadi hal-hal yang akan ditambahkan atau akan diedit secara individu, dan jangan lupa Bapak Ibu segera mengunggahnya tidak melampaui tengah waktu yang disediakan di LMS ya, karena saya ingin tetap memberikan penilaian yang terbaik buat Bapak dan Ibu. Terima kasih. Coba ada yang foto, barangkali di saya ini kurang muncul kamera yang banyak yang tidak terlihat terbuka, yang bagus boleh untuk mengcapture dulu. Silakan Bu Pipit. Atau siapa nih? Di saya nggak kelihatan. Saya nggak bisa Bu, nggak masuk 2 orang, Ibu Rani sama Pak itu Henry nggak